Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para ummahat, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di pagi hari ini masih diberikan kesempatan untuk bermajlis al-ilm. Terlebih kita akan mempelajari kandungan makna dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari tafsir Al-Quranul Karim yang merujuk pada kitab Taisir Karimir Rahman, yaitu kitab tafsir yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di dengan judul lengkapnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Kemudahan dari Allah yang Maha Karim dan Allah yang memiliki rahmat di dalam tafsir firman Allah Al-Mannan yang Maha memberi anugerah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sedikit mengutip beberapa faedah dari muqaddimah yang beliau sampaikan, yang mana intinya tafsir beliau ini diantara tafsir bil ma'thur, tafsir bil makna, ya, atau tafsir bil ra'yi, yaitu tafsir yang menjelaskan langsung kandungan makna ayat. Berbeda dengan tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Jarir, dan tafsir yang lain. Karena tafsir-tafsir mereka ini disebut dengan tafsir bil ma'thur, karena mengedepankan riwayat, athar. Jadi banyak menukil riwayat-riwayat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun yaitu ucapan-ucapan para sahabat, para tabi'in, dan para ulama yang lain. Makanya dikenal dengan istilah tafsir bil ma'thur, ya, tafsir yang banyak membawakan athar, riwayat-riwayat. Nah, adapun tafsir As-Sa'di adalah tafsir bil ra'yi, tafsir yang menjelaskan langsung makna kandungan ayat. Dan kita mulai dari surah Al-Fatihah. Qala al-muallif rahimahullah, tafsir suratil Fatihah wa hiya makkiyah. Tafsir surat Al-Fatihah. Secara bahasa Al-Fatihah artinya apa? Pembukaan. Ya, fataha, membuka. Yaftahu fathan fatihun. Nah, ini Al-Fatihun itu, Al-Fatihu itu pembuka. Karena surat
itu muannas, maka Al-Fatihah yaitu muannas, surat pembuka. Wahia makkiyah, dan ini termasuk ayat makkiyah. Apa ayat makkiyah? Ayat yang diturunkan di kota Mekah, begitu. Lebih tepatnya ayat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang kebanyakannya diturunkan di kota Mekah. 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu berada di kota Mekah. Setelah itu beliau hijrah. Nah, selepas hijrahnya beliau, maka ayat-ayat yang turun dinamakan ayat Madaniyah. Taib. Ibu-ibu ada yang sudah membawa kitabnya, yang baik yang kitab Arab ataupun terjemahan? Nanti mau membaca atau tidak? Enggak apa-apa baca terjemahan, kalau ada yang berkenan. Taib. Ini ada yang membaca ayatnya? Duh, mundur. Al-Fatihah loh ini. Ta'awudz dulu. Oke. Enggak apa-apa. Nggih. Masya Allah. Taib. Alhamdulillah, surat Al-Fatihah telah kita bacakan. Ma'asyiral muslimin, ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita terjemahkan kata per kata terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang ini ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah sebenarnya diambil dari satu makna sifat, yaitu rahmah ya. Namun agar terjemahannya lebih bervariasi, maka diterjemahkan dengan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena seandainya diulang yang Maha Pengasih lagi Maha Pengasih, ya kurang bagus ya untuk menerjemahkan. Makanya diterjemahkan dengan yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Padahal keduanya ini sama-sama dari sifat rahmat, pengasih atau penyayang. Taib. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, segala puji, lillahi bagi Allah, Rabbil Alamin, Rabb alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang memiliki atau penguasa, yang menguasai Yaumiddin, hari pembalasan. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami
jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai atas mereka, waladhdallin, dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Nah, ini Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yaitu terjemah kata per kata dari surat Al-Fatihah. Nah, sekarang kita masuk pada tafsir yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau mengatakan di sini, ay abtadi'u bi kulli ismin lillahi taala. Jadi tafsir dari bismillah, ya, sebelum masuk kepada surat Al-Fatihah, sebelum masuk kepada Alhamdulillahirabbil alamin, maka dimulai dengan bismillah. Nah, maksud dari bismillah ini adalah abtadi'u, aku memulai, bikulli ismin, dengan semua nama, lillahi ta'ala, yang Allah miliki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama yang dikenal dengan al-asma al-husna, yang jumlahnya diantaranya 99. Kenapa kita katakan diantaranya? Karena ada riwayat yang menyebutkan atau yang mengisyaratkan kalau Allah memiliki nama-nama yang disimpan oleh Allah, yang tidak dikabarkan kepada kita. Adapun yang disebutkan kepada kita diantaranya adalah 99 nama. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya dan mengamalkan kandungannya, ia masuk surga. Namun diawali atau ketika memulai surat Al-Fatihah ini, Allah menggunakan nama Allah, yaitu Allah, ya, nama bisa dikatakan nama utama dari Allah Subhanahu wa taala. Semua nama-nama Allah itu kembalinya kepada lafzul jalalah, yaitu Allah. Tapi sebelumnya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini kita bisa melihat kalau bismillahirrahmanirrahim menurut muallif rahimahullah ini masuk di dalam bagian dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang pertama, begitu ya? Di kitab terjemahan juga demikian ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu masuk ayat yang pertama. Dan ini memang ada perselisihan di kalangan para ulama kita tentang bismillah. Ya, namun di sini tidak kita bahas. Di sini Syekh As-Sa'di rahimahullah tidak membahasnya. Namun setidaknya kita bisa mengetahui bahwasanya beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di termasuk di antara ulama yang memilih pendapat kalau basmalah di dalam surat Al-Fatihah itu termasuk bagian dari ayat. Jadi ayat yang pertama Al-Fatihah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Namun ibu-ibu harus tahu bahwa di antara para ulama yang lain tidak memasukkan basmalah di dalam surat Al-Fatihah. Jadi ayat yang pertama apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ini perbedaan pendapat yang tidak ada masalah ya, karena masing-masing memiliki argumentasi ilmiah. Nah, jadi ketika kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, maknanya adalah aku memulai dengan setiap nama Allah Ta'ala. Lianna lafza ismin, karena lafaz isim, nama itu mufradun mudhafun, yaitu bentuknya mufrad, kata tunggal, mudhafun, dan disandarkan. Ya,
Isim itu bentuknya mufrad, kalau jamak asma, dan dia disandarkan, maksudnya ismullah, disandarkan kepada Allah, jadilah dia nama Allah. Faya ummu jami'al asma'il husna, maka maknanya umum, mencakup asmaul husna. Ya, tetapi di dalam surat Al-Fatihah ini dan di dalam basmalah ya kita wajib membacanya dengan bismillah. Enggak boleh kita baca bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim ar-rahmanirrahim, Bismil maliki ar-rahmanirrahim, Bismil qudusi ar-rahmanirrahim. Ini semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun untuk membuka bacaan dari Al-Qur'an kita menyebut nama Allah bismillah. Naam. Kemudian wa huwal ma'luhu al-ma'bud. Allah itu apa? Ya, Allah itu siapa? Allah itu adalah al-ma'luh, al-ma'bud, yang diibadahi, yang disembah. Ya. Jadi secara bahasa Allah itu diambil dari kata al-ma'luh, al-ilah al-ma'luh, yang artinya yang diibadahi, yang dijadikan sesembahan. Makanya sering kita dengar ya, kalau ada kalimat la ilaha illallah diterjemahkan dengan tidak ada Tuhan selain Allah, itu benar atau tidak? La ilaha illallah, apa maknanya atau apa artinya? Tidak ada Tuhan selain Allah, benar atau tidak? Ya, kurang tepat ya. Kalau tidak mau dikatakan salah, kurang tepat. Karena memang di dalam makna ilah itu memang juga bisa kita maknai dengan Rabb, Tuhan. Tetapi kita mengartikan ilah dengan Rabb ini kurang tepat. Ya, makanya butuh tafsir, butuh penjelasan. La ilaha illallah dijelaskan oleh banyak para ulama kita, maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah atau diibadahi kecuali Allah. Nah, jadi Allah itu secara bahasa maknanya al-ma'luh al-ma'bud, yang disembah, al-mustahiqqu li ifradihi bil ibadah, yang berhak untuk diesakan di dalam ibadah. Jadi satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Lima tasafa bihi min sifatil uluhiyah, karena Allah itu tersifati dengan sifat-sifat uluhiyah. Ya, sifat-sifat uluhiyah, sifat-sifat Tuhan yang berhak diibadahi. Wahya sifatul kamal, dan itu adalah sifat yang sempurna. Pokoknya segala macam sifat ketuhanan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala ini berkonsekuensi, ini mengharuskan Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Ya, Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Maka bisa kita ambil pelajaran para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, baru membaca bismillahirrahmanirrahim saja sudah sangat kental nuansa tauhidnya. Ya. Jadi Al-Qur'anul Karim di antara isi atau kandungan utamanya adalah mengajak kepada at-tauhid. Di antara tujuan Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya ya untuk mengajak kepada tauhid. Dan dengan pembukaan ayat ini saja kita juga sudah mengenal dengan at-tauhid. Taib. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Berkata al-muallif rahimahullah, ismani dalani ala annahu ta'ala dzur rahmah al-wasi'ah al-azimah. Ya.
Ar-Rahman Ar-Rahim adalah ismani, dua nama. Dua nama. Ad-dalani yang menunjukkan ala annahu ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala dzur rahmah al-wasi'ah al-azimah, memiliki rahmat. Rahmat apa rahmat? Kasih sayang. Al-wasi'ah yang luas, al-azimah yang besar. Allati wasi'at kulla syai'in yang meliputi segala sesuatu. Wa ammat kulla hayyin dan umum mencakup segala yang hidup. Wa katabaha lil muttaqina dan Allah telah menetapkan yaitu rahmatnya bagi orang-orang yang bertakwa, al-muttabi'ina, orang-orang yang mengikuti li anbiya'ihi, para nabinya, wa rusulihi dan para rasulnya. Fahaulai maka bagi mereka lahumur rahmatul mutlaqah, mendapatkan rahmat yang mutlak. Wa man adahum dan selain mereka, selain orang-orang bertakwa, selain pengikut para nabi dan rasul, falahum nasibun minha, maka mereka mendapatkan sedikit bagian darinya, dari rahmat. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ar-Rahman Ar-Rahim ini kita sering dengar, ya, dan juga diterjemahkan yang paling sering dengan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau seandainya kita tidak membaca tafsir para ulama kita, mungkin kita hanya menangkap pesan bahwa Allah itu memiliki sifat pengasih dan penyayang. Tapi kasih sayang Allah ini untuk siapa? Apa yang membedakan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Nah, ini tidak dibahas di dalam buku-buku terjemahan. Kita membahasnya di dalam pelajaran tafsir. Nah, di sini Syekh As-Sa'di menjelaskan bahwasanya sifat rahmat Allah itu secara umum luas. Semua mendapatkan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun itu, manusia dapat, yang mukmin maupun yang kafir, jin juga dapat, hewan, semua makhluk Allah mendapatkan rahmat. Nah, atas dasar inilah di antara para ulama menyebutkan rahmat Allah yang sangat luas ini sehingga Allah dinamakan dengan Ar-Rahman. Ya, sehingga Allah dinamakan dengan Ar-Rahman, Dzur rahmatil wasi'ah, yang memiliki rahmat yang sangat luas. Yang dimaksud sangat luas itu apa? Tidak terkecuali semua makhluk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kasih sayangnya secara khusus itu kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya, kepada para nabi dan para rasulnya dan pengikut mereka, maka mereka ini berhak mendapatkan rahmat yang mutlak. Maksudnya mutlak itu semata-mata rahmat itu ya karena Allah benar-benar sayang kepada mereka karena mereka beriman. Adapun selain mereka, selain siapa? Orang-orang yang beriman, jadi orang-orang kafir, kemudian juga hewan yang mereka tidak beriman, ya, maka mereka mendapatkan setitik dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah yang begitu luas secara khusus diberikan kepada orang yang beriman, dan secara umum hanya sedikit bagian saja yang diberikan kepada selain orang-orang yang beriman. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita membahas kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala,
khususnya di dunia ini sedikit atau banyak kalau kita bandingkan dengan yang di akhirat? Sedikit ya. Pernah dengar hadisnya? Secara makna nggak apa-apa. Kalau kita meriwayatkan hadis secara makna boleh, tapi kalau meriwayatkan ayat nggak boleh. Ada ayat yang kira-kira bunyinya gini, nggak boleh bu. Mending berhenti, cari dulu. Ya, Allah berfirman yang maknanya demikian, nggak boleh. Tapi kalau hadis boleh. Ya, makanya para ulama kita kalau terkadang menyebutkan hadis lalu tidak yakin dengan riwayatnya, beliau mengatakan au kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu yang sebenarnya. Makanya enggak apa-apa kalau kita meriwayatkan hadis dengan makna. Ada yang pernah tahu perbandingan rahmat Allah di dunia dan di akhirat? 1:99. Jadi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala totalnya itu kalau bisa dinilai 100, jumlahnya itu 100. Yang 1% itu Allah turunkan ke dunia. Untuk siapa? Untuk semua makhluknya, sejak awal penciptaan bumi hingga nanti hari kiamat. Yang dari 1% itulah orang tua sayang kepada anaknya, sampai hewan sayang kepada anaknya, pasangan saling mencintai, anak sayang ke orang tuanya. Ini semua adalah bagian dari rahmat Allah yang 1%. Yang 99 Allah simpan nanti untuk hamba-hambanya yang masuk surga. Gak bisa dibayangkan bu, ya, kasih sayang sesama makhluk di dunia ini. Kita tahu ya, kasih sayang ibu kepada anaknya itu seperti apa, luar biasa. Tapi itu hanya sedikit daripada 1% yang Allah berikan untuk seluruh makhluk di dunia. Jadi 1% itu bagi untuk siapa? Bagi untuk seluruh makhluk di dunia, sejak awal penciptaan sampai nanti hari kiamat. Ini kita bisa membayangkan paling tidak di surga itu kita mendapatkan kasih sayang atau kita saling mengasihi seperti apa. 99%, dan itu hanya bagi ahli surga. Nah, maka rahmat Allah sangat luas kepada siapapun yang ada di dunia, sampai-sampai orang kafir mendapatkan rahmat Allah. Karena kalau nggak dapat rahmat Allah, mereka nggak hidup. Setiap kita butuh rahmat Allah. Ya, kita bernafas ini karena rahmat Allah. Coba kalau kita tidak dirahmati Allah, dicabut kita nikmat bisa bernafas. Nah kemudian wa'lam, kata Syekh As-Sa'di, ketahuilah anna minal qawaidil muttafaqi 'alaiha, di antara kaidah yang telah disepakati di atasnya, baina salafil ummati wa a'immatiha, di antara salaful ummah yaitu para pendahulu kita dan a'immatiha dan para imam-imam, al-imanu bi asma'illahi, bahwasanya beriman terhadap nama-nama Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, wa ahkamis sifat, dan hukum-hukum tentang sifat. Fayu'minuna mathalan, maka mereka beriman sebagai contoh, bi annahu rahmanun rahimun, bahwasanya Allah itu Rahman dan Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di antara maknanya adalah dzurrahmatil lati tasafa biha al-muta'alliqati bil marhum, bahwasanya Allah itu memiliki rahmat, kasih sayang yang dengannya Allah tersifati,
itu juga terkait dengan bil marhum yang disayangi, yang mendapatkan kasih sayang. Artinya begini Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, ketika kita mengimani Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu memiliki sifat rahmat, maka mau tidak mau ini juga akan terkait dengan makhluk-makhluk yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Allah disifati dengan rahmat, maka rahmat Allah ini untuk makhluknya. Rahmat Allah ini luas dan meliputi semua makhluknya. Semua makhluk mendapatkan rahmat Allah. Fanni'amu kulluha, diantaranya bentuk kenikmatan. Kita dapat nikmat ini rahmat bukan? Rahmat. Ya. Jadi ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, itu secara tidak langsung kita ini harus menyadari segala nikmat yang kita dapatkan itu karena Allah memiliki sifat rahmat. Makanya Allah namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, fanni'amu kulluha, maka nikmat secara keseluruhan itu atharun, merupakan pengaruh min athari rahmatihi, di antara pengaruh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha fi sairil asma, dan demikian pula lah pada nama-nama Allah yang lain. Yuqal fil alim, dikatakan pada nama Allah Al-Alim. Ya, Allah itu memiliki nama Al-Alim yang maknanya memiliki sifat ilmu. Allah itu Maha mengetahui. Dzu ilmin, maka di antara kandungannya bahwa Allah itu memiliki ilmu, ya'lamu bihi kulla syai'in, yang mengetahui segala sesuatu. Contoh lagi, Qadirun, Allah memiliki nama Qadir, yang menguasai atau yang maha menguasai. Dzu qudratin, maka ini memiliki kandungan yang memiliki kudrah, kemampuan, yaqdiru ala kulli syai', yang menguasai segala sesuatu. Kesimpulannya Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mendengar nama-nama Allah Subhanahu wa taala disebut, maka yang pertama kita harus meyakini bahwa nama tersebut memiliki kandungan sifat. Ar-Rahman berarti Allah memiliki sifat rahmah, kasih sayang. Al-Alim berarti Allah memiliki sifat ilmu, mengetahui. Al-Qadir berarti Allah memiliki sifat kudrah, menguasai. Ar-Razzaq, ada yang tahu? Berarti Allah memiliki sifat pemberi rezeki. Dan seterusnya. Ada lagi As-Sami', Allah memiliki sifat mendengar. Al-Basir, Allah memiliki sifat melihat. Nah, ini yang pertama. Jadi setiap kita mendengar dan menyebut nama Allah, maka pasti ada kandungan sifat yang sempurna. Nah, selanjutnya yang kedua, sifat-sifat tersebut itu semua berlaku untuk makhluknya. Dan ini ada kaitannya dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita contohkan di antara kelompok yang menyimpang ketika menyebutkan nama Allah As-Sami Al-Basir. Ya, As-Sami Al-Basir. Maka mereka tidak menetapkan kalau Allah itu melihat dan mendengar. Loh, kok bisa? Karena kalau kita tetapkan Allah melihat dan mendengar, berarti sama seperti makhluk. Ya, di antara kelompok yang menyimpang, mereka memiliki keyakinan seperti itu. Supaya Allah enggak sama dengan makhluk, maka Allah memiliki nama As-Sami, tapi Allah tidak melihat, tidak mendengar hambanya. Allah memiliki sifat yaitu Al-Basar dari nama Al-Basir, tetapi Allah tidak bisa melihat hambanya.
Ini keyakinan yang menyimpang. Bagaimana mungkin Allah memiliki sifat melihat dan mendengar tapi tidak bisa melihat dan mendengar. Nah, oleh karena itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan nama-nama dan sifat Allah ini berlaku sempurna bagi Allah terhadap makhluknya. Artinya ketika kita menetapkan Allah itu Al-Basir, maka konsekuensinya Allah itu memiliki sifat melihat dan Allah melihat segala sesuatu. Tidak ada satupun yang luput dari penglihatan Allah. Ketika kita menetapkan Allah itu As-Sami, maka mengandung makna kalau Allah itu memiliki sifat mendengar, dan pendengaran Allah berlaku kepada seluruh makhluknya. Tidak ada satupun yang luput dari pendengaran Allah. Ketika kita menetapkan nama Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita wajib meyakini kalau Allah memiliki sifat rahmah, kasih sayang. Dan kasih sayang Allah itu meliputi semua makhluknya. Tidak ada satupun makhluk yang tidak mendapatkan kasih sayang Allah. Semua makhluk loh ini. Semua makhluk, apapun itu pasti dapat kasih sayang Allah, meskipun persentasenya mungkin berbeda-beda. Tapi nggak ada yang tidak dapat rahmat Allah. Di antaranya kehidupan. Makhluk bisa hidup ini mustahil tanpa rahmat Allah. Ya, meskipun hidupnya hanya sedetik saja, itu sudah rahmat Allah. Cuman Allah kasih rahmat cuman sekian, beda dengan yang lain. Ya, dan satu lagi contoh Ar-Razzaq. Ketika kita menetapkan bahwa Allah memiliki nama Ar-Razzaq, maka kita harus meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat Ar-Rizq, Maha pemberi rizki, dan semua hamba mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang perlu untuk kita ketahui ya. Jadi setiap nama mengandung sifat, dan setiap sifat itu berlaku bagi makhluknya. Ya, artinya tidak hanya berhenti pada Allah. Allah memiliki sifat rahmat, tapi Allah nggak kasih sayang kepada makhluknya. Ini benar nggak? Allah itu namanya Ar-Razzaq, sifatnya apa? Rizki, tapi Allah nggak ngasih rizki ke makhluknya. Benar nggak? Salah. Jadi harus ada dua hal ini. Ya, perhatikan. Nama mengandung sifat, dan sifat ini mencakup kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurang lebih kesimpulan dari penjelasan saya tadi seperti itu. Taib. Itu bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk pada ayat yang kedua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atau milik Allah. Alhamdu, apa itu alhamdu? Wa huwa tsana'u 'ala Allah bi sifatil kamal. Alhamdu itu adalah pujian bagi Allah dengan sifat yang sempurna. Bi af'alihi dairati, dengan segala perbuatan Allah ad-dairati yang berputar bainal fadli wal adli, antara keutamaan dan keadilan. Walahul hamdu, maka bagi Allah lah segala puji, al-kamilu, yang sempurna, bijami'il wujuh, dengan segala sisinya. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ini sering kita ucapkan, sering kita dengar. Namun sadarkah kita bahwa alhamdu ini memiliki makna yang sangat dalam? Berbicara tentang pujian, maka di dalam bahasa Arab itu banyak ungkapan. Ada alhamdu, ada al-madhu, ada as-sana'u. Ini diantara kosakata bahasa Arab yang menunjukkan makna pujian. Ada alhamdu, ada al-madhu, dan ada as-sana'u.
Kalau mau ditambah lagi asyukru. Asyukru juga bisa bermakna pujian. Namun di antara 3 atau 4 kosakata ini yang paling istimewa adalah alhamdu. Mengapa demikian? Setidaknya kita coba melihat kondisi keseharian kita. Kita ini biasanya memuji orang itu karena apanya? Karena kebaikannya. Kebaikannya kepada siapa? Kita. Ya kan? Karena kebaikannya kepada kita. Karena orang itu suka yaitu membantu, maka kita puji. Kan begitu? Karena orang itu suka menolong kita, maka kita puji. Tapi kalau tidak ada yaitu perbuatannya yang menguntungkan kita, ya nggak akan kita puji, kan begitu? Ya, tidak akan kita puji. Nah, kalau pujian-pujian ini sebabnya adalah kebaikan yang pernah diberikan kepada kita, hanya itu saja, maka bukan dengan menggunakan kata alhamdu, tapi bisa menggunakan kata al-madhu atau as-sana'u. Sedangkan kata alhamdu itu sempurna, mengandung makna pujian atas sifatnya yang sempurna maupun pujian atas perbuatannya yang baik kepada kita. Dan ini hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang memiliki sifat terpuji di dalam zatnya. Artinya begini, nggak ada, katakanlah manusia yang dipuji orang karena dia nggak ngapa-ngapain. Ada nggak? Coba pikir. Memuji orang karena dia nggak pernah berbuat apa-apa. Nggak ada, mustahil. Ya, pasti ada aksi yang dia lakukan sehingga dia mendapatkan pujian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, jangankan perbuatannya yang banyak kepada kita, menciptakan kita, memberi rezeki kita, Allah itu sendiri dari zatnya itu sendiri sudah memiliki sifat terpuji. Di samping Allah juga apa? Berbuat baik kepada kita. Jadi sempurna. Allah itu terpuji dari segala perkara. Sifat-sifatnya terpuji, perbuatannya terpuji, nama-namanya terpuji. Ya. Kalau manusia namanya baik tapi sifatnya buruk, ya nggak akan dipuji. Kan begitu? Ya, bahkan mungkin dia akan dicela. Namanya baik tapi perbuatannya buruk, ya nggak akan dipuji. Tapi Allah Subhanahu wa taala namanya terpuji, sifatnya terpuji, perbuatannya pun juga terpuji. Makanya hanya Allah yang berhak mendapatkan pujian dengan lafaz alhamdu. Alhamdulillah. Makanya kita artikan apa? Segala puji hanya milik Allah. Ya, segala puji hanya milik Allah. Atas sifat-sifat yang sempurna. Ini yang tadi saya sampaikan. Dari sifatnya sendiri Allah sudah mendapatkan pujian. Wa bi af'alihi, dan atas perbuatannya. Nah, kalau manusia iya. Manusia dipuji karena perbuatan iya. Ya. Maka Allah pun demikian. Tetapi perhatikan, perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan pujian karena tidak lepas dari 2 perkara. Al-fadlu wal adlu, bainal fadli wal adli. Di antara fadl keutamaan, wal adl dan asas keadilan. Sedikit kita agak luas ya tentang masalah ini, dan ini juga masih ada kaitannya dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya seluruh perbuatan Allah tidak lepas dari 2 hal ini. Kalau enggak fadl, ya adl.
Fadl, keutamaan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat pada kita, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala pada kita, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, itu semuanya karena keutamaan Allah. Artinya bukan karena kehebatan kita, bahkan bukan karena amal kita semata-mata. Pernah dengar hadis kalau Nabi SAW masuk surga pun bukan karena amalannya semata? Pernah dengar? Ya. Wala anta ya Rasulullah, apakah Anda juga demikian? Anda masuk surga bukan karena amalan. Maksudnya amalan semata-mata ya. Nabi mengatakan, iya, aku pun tidak, melainkan Allah memberikan karunia kepadaku. Jadi kita masuk surga sebab utamanya karena Allah memberikan keutamaan kepada kita. Dan kenapa Allah kasih keutamaan? Ya diantaranya karena kita beramal. Ya. Jadi kita masuk surga, kita diampuni dosanya semata-mata ini karunia Allah. Fadlun minallah. Sering kita dapatkan ayatnya, fadlam minallahi wa ni'mah. Ini adalah keutamaan dari Allah dan kenikmatannya. Ya. Nah, beda dengan manusia. Manusia itu diberi karena dia berbuat sesuatu yang baik. Ya, karena pantas. Kenapa kamu lulus ujian? Ya karena pantas. Mengerjakan soalnya benar, nilainya bagus. Dia dapat lulus ujian bukan karena apa istilahnya? Bukan karena fadl dari dosennya mungkin. Ya. Bukan karena karunia dari dosennya, tapi karena apa? Dia mengerjakan dengan baik. Ya. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, adil, keadilan. Dan ini lebih khusus tatkala Allah Subhanahu wa taala mengazab hamba-hambanya. Kenapa Allah mengazab manusia? Karena manusia berbuat dosa. Dan itu adil, bukan zalim. Perhatikan ya, ketika Allah menghukum hamba-hambanya, banyak di dalam Al-Quran dan hadis menyebutkan tentang dosa ini akan diancam azab ini, dosa ini akan dihukum azab itu, maka ini bukan karena kezaliman Allah, justru ini karena keadilan Allah. Nah, maka perbuatan Allah berkutat antara dua perkara ini. Kalau enggak fadl, karunia dan keutamaan yang Allah berikan kepada kita, maka adil, karena keadilan Allah. Satu bab saja, satu bab dosa misalnya, kita melakukan dosa, lalu ternyata Allah ampuni kita. Ini karena apa? Fadl, karena keutamaan Allah. Padahal kita harusnya disiksa, tapi karena Allah memberikan keutamaannya kita diampuni. Bukan karena kita pernah berjasa sama Allah, justru Allah yang sangat banyak jasanya kepada kita. Bukan karena kita istilahnya orang dalam yang punya pengaruh sehingga mendapatkan bebas siksa, tapi murni Allah memiliki sifat fadl tadi. Nah, tetapi kalaupun ternyata kita disiksa karena dosa kita, ini karena adil, karena Allah Maha Adil. Ya, dan tidak pernah Allah zalim. Wa laisa bidzallamin lil abid, dan Allah itu tidak pernah zalim kepada hambanya. Maknanya, hukuman apapun yang Allah berikan kepada hamba itu bukan karena kezaliman. Beda dengan manusia. Ada kalanya manusia tiba-tiba menzalimi, tiba-tiba memukul, tiba-tiba melakukan ini, bukan karena keadilan. Maka dari itu hukum yang paling adil milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Karena perbuatan Allah yang maha sempurna inilah makanya Allah berhak mendapatkan pujian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, beda dengan kita. Perbuatan kita ini kalau enggak meleset, keliru, salah, wis macem-macem. Kalaupun kita berbuat baik kepada orang, ya mungkin karena pamrih, sungkan rek dia kemarin ngasih saya ini, sekarang saya tak ngasih, bales lah. Ya, meskipun ini bukan dosa ya, tetapi ya memang perbuatan manusia rata-rata seperti itu. Dia berbuat sesuatu ya karena mungkin sebelumnya pernah mendapat manfaat dari orang lain, saling membalas, dan ini baik tentu saja. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala enggak ada kebaikan yang kita berikan kepada Allah. Loh, ibadah itu bukankah itu bermanfaat bagi Allah? Tidak. Ibadah itu manfaatnya justru untuk siapa? Kita. Semua manusia beribadah kepada Allah, Allah tidak akan bertambah kekuasaannya. Kekuasaan Allah sudah sempurna, enggak butuh ibadah dari kita. Demikian pula kebalikannya, ketika seluruh manusia itu durhaka kepada Allah, tidak berkurang sedikit pun kekuasaan Allah. Kalian mau apapun, Allah tetap yang maha hebat, Allah tetap maha kuasa, Allah tetap maha sempurna. Kalaupun kalian itu beribadah kepada Allah lalu Allah kasih surga, bukan karena Allah terima kasih kalian sudah ibadah sama saya, bukan, tapi murni apa? Fadl. Allah memberikan karunia-Nya. Dan ketika Allah menyiksa hambanya, bukan karena Allah itu jengkel, dalam artian bukan karena Allah itu tidak suka, tetapi Allah menetapkan dengan keadilannya, orang yang salah harus dihukum. Itu pun kadang-kadang Allah memaafkan, mengampuni. Ya, maka dalam hal ini yang paling dominan adalah fadlun minallah, keutamaan dari Allah. Taib. Selanjutnya Rabbil Alamin. Ini jadinya saya yang baca terus, tidak apa-apa ya Bu? Saya baca teks Arabnya terus saya terjemahkan sedikit-sedikit, tidak apa-apa ya? Taib, semoga bisa mengikuti ya. Rabbil Alamin. Rabb terjemahannya Tuhan. Al-Alamin, alam semesta, semesta alam. Ya, Allah adalah Rabbil Alamin. Sekarang apa makna Ar-Rabb menurut tafsir dari Syekh As-Sa'di rahimahullah? Ar-Rabbu huwal murabbi. Rabb itu adalah al-murabbi. Murabbi itu yang memelihara, yang mengasuh, yang mendidik. Itu berkutat pada makna seperti itu. Yang mengurusi. Nah, ini. Ya, meskipun di dalam terjemah seringnya diterjemahkan dengan yang memelihara. Jami'al alamin, seluruh alam. Dan alam wahum man siwallah, adalah semua selain Allah. Jadi langit itu alam, laut itu alam, malaikat itu masuk bagian dari alam. Pokoknya yang selain Allah itu alam semesta. Ya. Lah kalau Allah ya Allah bukan alam. Allah zat yang maha sempurna, bukan bagian dari alam. Selain Allah itu alam. Sampai pun malaikatnya, sampai pun arsy-nya, ya, makhluk itu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nah, selain Allah maka itu alam semesta, maka itu makhluk. Bi khalqihi lahum, dengan Allah ciptakan mereka. Wa i'dadihi lahum al-alat, dan Allah juga menyiapkan bagi mereka al-alat, sarana-sarana. Ya. Alam semesta ini semua saling bersinergi, semua saling melengkapi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh mudahnya, di antara alam semesta ini ada oksigen
yang dijadikan sarana bagi manusia untuk bernafas supaya bisa hidup. Ya, ini sarana yang Allah berikan kepada kita, masuk dari bagian alam semesta. Wa in'amihi alaihim bin ni'amil azimah, dan Allah juga memberikan nikmat atas mereka kepada seluruh alam semesta itu dengan nikmat yang agung. Allati law faqaduha, yang seandainya mereka kehilangan nikmat tersebut, lam yumkin lahumul baqa, maka mereka tidak akan tersisa di atas muka bumi. Kalau enggak ada nikmat dari Allah, mustahil manusia, alam semesta bisa eksis. Satu saja Bu, oksigen. Dicabut oksigen dari muka bumi ini, enggak ada yang bisa hidup dari seluruh makhluk Allah, baik itu hewan, tumbuhan maupun manusia. Fama bihim min ni'matin faminhu ta'ala, maka tidaklah ada nikmat yang mereka dapatkan melainkan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini penjelasan secara singkat tentang al-alamin. Tuhan semesta alam yang memelihara semesta alam. Semesta alam itu siapa? Ya kita semua ini. Tidak ada satupun dari alam semesta yang tidak dipelihara oleh Allah. Semua dipelihara oleh Allah. Ya, kita dengan oksigennya, kita dengan airnya, semua ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan ibu-ibu sekali-sekali merenung pas makan ya, pas makan. Coba dilihat lauk pauk yang ada di hadapannya, ada enggak yang bukan dari Allah? Ya. Ada enggak yang bukan dari tumbuh-tumbuhan yang Allah ciptakan? Beras, padinya yang numbuhkan Allah. Ya, sayur sama. Ya. Kemudian apalagi buah-buahan sama. Lu daging sama. Daging itu ya, kambing, sapi, ayam, makanannya apa? Rumput. Rumput siapa yang numbuhkan? Allah. Enggak ada satupun Bu makanan yang terhidang di hadapan kita yang tidak ditumbuhkan dari Allah. Ya, air, matahari, sinar matahari, kemudian tumbuh-tumbuhan, semua ini sarana yang telah Allah berikan kepada kita. Kita tinggal menikmatinya saja. Kalau salah satu itu dicabut, sudah enggak akan hidup kita. Ya, Allah menjadikan misalkan tumbuh-tumbuhan enggak berfungsi sama sekali, sudah habis kita. Enggak akan ada tumbuh-tumbuhan, otomatis tidak akan ada hewan yang bisa makan. Enggak ada padi yang bisa tumbuh. Ya, akan mati kita. Nah, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menguasai, memelihara alam semesta. Nah, kemudian wa tarbiyatu ta'ala li khalqihi naw'an. Perhatikan di sini. Ini termasuk di antara tafsir yang cukup penting ya. Dan pemeliharaan Allah kepada makhluknya di alam semesta ini ada dua. Di alam semesta ini ada dua. Ammatun wa khasatun. Tarbiyah secara umum dan tarbiyah secara khusus. Pemeliharaan secara umum dan pemeliharaan secara khusus. Fal'amatu, maka tarbiyah secara umum, hiya khalquhu lil makhluqin, itu tatkala Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Wa rizquhum, ketika Allah memberikan rizki mereka. Wa hidayatuhum lima fihi masalihuhum, dan ketika Allah memberikan petunjuk ya di dalam hal yang bermanfaat bagi mereka. Ini saya khawatir ada yang menerjemahkan dengan hidayah. Ada enggak? Coba dibaca. Yang umum adalah dia menciptakan makhluk, memberi rezeki mereka. Nah, sekarang kira-kira yang ibu-ibu tangkap memberi hidayah itu apa?
Petunjuk untuk apa? Ke jalan yang benar. Salah. Kalau diartikan hidayah, makanya saya khawatir hidayah ini sesuatu yang sudah identik dengan syar'i kan Bu ya. Hidayah jalan yang lurus, hidayah iman ya kan? Hidayah untuk menjadi orang saleh, hidayah untuk bisa mengerjakan sholat. Tapi perhatikan di sini, ya, wa hidayatuhum, dan petunjuk bagi mereka lima fihi masalihum, yang di situ akan bermanfaat bagi mereka, ya, allati fiha baqa'uhum fid dunya. Nah, perhatikan di sini, yang menjadi sebab mereka bisa bertahan hidup di dunia. Saya ambil contoh. Anak kecil, bayi, perlahan-lahan dia bisa jalan. Ini termasuk bab yang barusan kita bahas. Cocok enggak kalau kita artikan Allah kasih hidayah dia bisa jalan? Lebih ke petunjuk kan? Ya. Allah memberikan petunjuk bagaimana manusia bisa makan. Allah memberikan petunjuk kehidupan bagaimana manusia itu bisa mencari pekerjaan. Allah memberikan petunjuk kepada hewan bagaimana dia bisa memangsa lawannya untuk dijadikan makanan. Ini cocok enggak kalau kita artikan dengan hidayah? Kurang pas ya? Nah, makanya jadi kalau diartikan dengan hidayah, saya khawatir nanti salah. Kenapa? Karena kalau yang dimaksud dengan hidayah iman, itu pemeliharaan Allah secara khusus, bukan secara umum. Kan kita baru membahas pemeliharaan Allah secara umum, ya kan? Kalau pemeliharaan Allah secara umum, ini untuk semua manusia, mereka mendapatkan petunjuk dari Allah. Termasuk orang-orang kafir, mereka mendapatkan petunjuk dalam kurung hidayah tadi. Untuk apa? Untuk hidup. Orang kafir bisa hidup itu tidak lepas dari petunjuk Allah. Orang kafir bisa mencari rizki tidak lepas dari petunjuk Allah. Allah yang memberi petunjuk bagaimana mereka menggunakan tangan, bagaimana mereka menggunakan kaki. Ya, atlet sepak bola, mereka dapat petunjuk dari Allah memaksimalkan skill mereka dengan kaki mereka. Atlet bulu tangkis mendapatkan petunjuk dari Allah bagaimana cara melatih lengan mereka supaya bisa memukul raketnya. Ini pas gak kalau kita artikan dengan hidayah? Kurang pas, ya. Nah, jadi wallahu a'lam bishawab, lebih tepatnya apa? Petunjuk, ya. Jadi gampangnya pemeliharaan Allah secara umum ini berlaku pada semua makhluk Allah, mukmin, musyrik, Islam, kafir, semua dapat pemeliharaan Allah. Dengan Allah ciptakan mereka, Allah beri rizki mereka, dan Allah berikan petunjuk untuk tetap hidup. Nah, itu pas. Nah, wal khasah, sedangkan pemeliharaan Allah secara khusus baru tarbiyatuhu li awliyaihi, yaitu Allah telah mentarbiyah, memelihara wali-walinya. Fayurabbihim bil iman, maka Allah memberi petunjuk atau memberi pemeliharaan kepada mereka dengan keimanan. Allah mentarbiyah mereka dengan keimanan. Allah memelihara mereka dengan keimanan. Wa yuwaffiquhum lahu, Allah memberikan taufik kepada mereka. Wa yukmiluhu lahum, dan Allah menyempurnakan bagi mereka. Wa yadfa'u anhumus sawarif, Allah mencegah dari mereka rintangan-rintangan. Wal awaiqil hailati bainahum wa bainahu, dan halangan-halangan yang membatasi antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi pemeliharaan Allah secara khusus ini hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman.
Ya, ya seperti kita ini. Insya Allah kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya tetap beriman, supaya tetap mau yaitu menjaga diri kita ya dengan ilmu, supaya kita tetap mau mendengarkan ayat-ayat Allah, supaya kita terhalang dari segala sesuatu yang bisa menjadi pembatas antara kita dengan Allah. Ini pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diberikan kepada semua makhluknya, hanya kepada orang-orang beriman saja. Wa haqiqatuha, dan hakikat dari pemeliharaan khusus ini tarbiyatut taufiqi likulli khair, yaitu pemeliharaan dengan memberikan taufik pada setiap kebaikan. Wal ismatu an kulli syarr, dan penjagaan dari segala keburukan. Wa la'alla hadzal ma'na, dan barangkali dengan makna inilah huwa sirru, merupakan rahasia fi kauni, pada aktsar ad'iya'il anbiya, kebanyakan doanya para nabi bilafzi rabb, dengan lafaz rabb. Ya, rabbighfirli, rabbana hablana min azwajina. Apalagi Bu doa yang dengan kata rabb itu? Rabbishrah li sadri, rabbana atina fid dunya hasanah, rabbana hablana min azwajina, rabbana zalamna anfusana. Nah, kata Syekh Sa'di, bisa jadi kebanyakan para nabi itu berdoa dengan menyebut kata Rabb karena alasan ini. Kita butuh pemeliharaan dari Allah, kita butuh dirawat oleh Allah, ya. Nah ini, fa inna matalibahum kullaha dakhilatun tahta rububiyyatihil khassah, karena semua yaitu permintaan, tuntutan para nabi, yaitu permohonan doa-doa mereka masuk di dalam rububiyah secara khusus, ya, masuk dalam naungan rububiyahnya secara khusus, ya. Artinya ketika kita meminta kepada Allah Rabbana, ini untuk kebaikan diri kita, kebaikan iman kita, kebaikan takwa kita. Sampai pun kita minta kepada Allah dunia, ini semuanya untuk kebaikan diri kita, bukan hanya serta-merta supaya bisa hidup di dunia saja. Karena kalau cuma bisa hidup di dunia, maka Allah sudah memberikannya itu secara umum. Orang bisa hidup di dunia, Bu, butuh pemeliharaan Allah khusus atau tidak? Orang bisa hidup, sekedar bisa hidup, perhatikan, bukan untuk selamat dunia akhirat, bukan untuk berbuat baik di dunia dan akhirat, hanya bisa hidup, pokoknya nggak mati gitu loh. Butuh pemeliharaan Allah secara umum atau secara khusus? Cukup umum, cukup umum. Ya orang-orang kafir itu, mereka nggak peduli dengan kebaikan, keimanan, dosa, maksiat, yang penting mereka tetap bisa hidup, yang penting mereka tetap bisa makan. Ya, ini pun tidak lepas dari pemeliharaan Allah. Ya, cuman mereka tidak tahu terima kasih, cuman mereka tidak mensyukurinya dengan keimanan. Nah, adapun kalau bisa, kalau mau hidup selamat dunia akhirat, kalau mau hidup dengan membawa kebaikan, memberi manfaat, mendapatkan pahala, maka kita butuh pemeliharaan Allah secara khusus. Nah, ketika kita berdoa Rabbana Rabbi, maka ini indikasi kita meminta kepada Allah tarbiyah khusus, ya, bukan yang umum. Karena kalau yang umum tanpa diminta orang kafir pun dapat. Tapi kalau pemeliharaan khusus, kita harus rajin-rajin meminta kepada Allah, ditandai dengan doa kita Rabbana Rabbi dan seterusnya. Taib. Kemudian fadalla qauluhu Rabbil Alamin, maka firman Allah Rabbil Alamin ini menunjukkan
ala infiradihi bil khalqi, ya, menunjukkan keesaan Allah, bersendirinya Allah bil khalqi wat tadbir, di dalam menciptakan, di dalam mengatur, wan ni'ami, di dalam memberikan nikmat, wa kamali ghinah, dan kesempurnaan yaitu kemampuannya, wa tamami faqril alamina ilaih, dan betapa butuhnya alam semesta ini kepada Allah, bi kulli wajhin wa tibarin, dari segala bentuk dan sudut pandang yang ada. Ya. Jadi kata Rabbil Alamin ini memiliki kandungan yang luar biasa. Allah sendirilah yang menciptakan, Allah sendirilah yang mengatur, Allah sendiri yang memberi nikmat, Allah sendiri yang memberi rizki. Kalau ada yang sakit, Allah sendiri yang menyembuhkan. Kalau ada yang waktunya mati, Allah sendiri yang mewafatkan. Ada bayi yang waktunya hidup, Allah yang menghidupkan. Ini semua yang ngurusi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Dan apa yang tidak kita sebutkan, menciptakan, memberi rezeki, mengatur, menghidupkan, mematikan, menyembuhkan, ini masuk dalam satu kata Rabb. Makanya kita mengenal tauhid rububiyah, ya. Tauhid rububiyah yaitu tauhid, gampangnya, ketuhanan. Kita mentauhidkan Allah karena Allah adalah Tuhan kita yang menghidupkan, mematikan, berizki, dan seterusnya. Ya. Jadi kata Rabb itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara nama yang dilarang bagi seorang manusia untuk dinamai dengannya adalah Rabb. Ya. Enggak boleh ada manusia namanya Rabb, Ar-Rabbu. Nah, kalau Rabbi ini wallahu alam bisawab, ya. Semoga yang menamai bukan memaksudkan Rabb sebagai Tuhan, ya. Karena bisa jadi kata Rabbi di dalam bahasa Indonesia itu memiliki makna yang lain. Yang tidak boleh itu Ar-Rabb, ya. Lebih spesifiknya dengan alif lam, Ar-Rabb atau Rabbul Alamin, ya. Gak boleh seorang dinamai dengan Rabbul Alamin atau Ar-Rabbu. Tapi kalau kata Rabb ini disandingkan dengan benda, maka ini masih boleh untuk makhluk. Seperti Rabbud Dar, pemilik rumah. Rabbul Mal, pemilik harta. Ya, jadi kata Rabb ini kalau disandingkan kepada benda boleh untuk manusia. Ya, tapi kalau Ar-Rabbu pakai alif lam, Bu, ya, itu enggak boleh. Atau juga apa? Rabbul Alamin, mirip ayat ini, enggak boleh. Tidak boleh, ya. Kita harus tahu mana nama-nama yang diperbolehkan untuk Allah, ya, saja, dan yang diperbolehkan juga untuk manusia. Baik. Kita lanjut. Maliki yaumiddin. Al-Malik, yang menguasai atau yang memiliki. Ya, malaka yamliku milkan atau mulkan, memiliki, menguasai. Yaumiddin, hari ad-din. Ad-din di sini bukan agama, tapi ad-din maknanya al-hisab atau al-jaza, hari pembalasan. Al-Maliku, Malik itu adalah huwa man ittasafa bi sifatil milki, yaitu yang disifati dengan sifat memiliki atau menguasai. Allati min athariha, dan di antara tanda-tandanya sesuatu itu disebut pemilik atau penguasa, ya'muru wa yanha, yaitu dia yang berhak untuk memerintah dan melarang. Dan ini tentu saja hanya haknya siapa? Allah. Ya.
Milik Allah lah kewenangan untuk memerintah dan melarang. Wa yutsibu wa yu'aqib, yang memberi pahala dan memberi hukuman. Wa yatasarrafu bima malikihi, dan yang bertindak berbuat terhadap apa yang dimilikinya. Bijami'i anwa'it tasarrufat, dengan segala macam bentuk tindakan. Ya, sesuatu tidak bisa dikatakan pemilik kalau dia tidak memiliki kekuasaan terhadap apa yang dia miliki. Makanya manusia itu dikatakan malik, penguasa atau raja, itu hanya dari segi kiasan saja. Kenapa kiasan? Karena pada hakikatnya seorang raja pun tidak bisa menguasai secara 100% apapun yang dia kuasai. Buktinya apa? Ada anak buah yang membelot, ada anak buah yang memberontak, ada rakyat yang tidak patuh. Padahal yang namanya penguasa harusnya mampu untuk menguasai seluruh yang ada di dalam kekuasaannya. Maka raja dunia ini hanya kiasan. Raja sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah, ya nggak bisa kita melawan, nggak bisa kita berontak. Ya, pasti akan apa? Ditindak langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau raja penguasa dunia bisa ditipu, bisa diperalat dan lain sebagainya. Maka mereka hanya kiasan saja menguasai dunia. 6. Wa adhafal milka liyaumiddin. Perhatikan di sini. Kenapa kok Allah itu menyandarkan penguasaan hanya pada hari kiamat? Kenapa kok enggak maliki ad-dunya wal akhirah misalnya? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Misalnya ya, ini kita tidak merubah ayat. Maliki dunya wal akhirah misalnya. Kenapa kok Malik Yaumiddin? Kenapa kok penguasa hari pembalasan saja? Kenapa enggak menguasai hari dunia juga? Nah, maka di sini saya akan membahasnya. Wa huwa yaumul qiyamah. Yaumiddin adalah yaumul qiyamah. Yaumu yudanun nasu bihi fihi bi a'malihim. Yaitu hari di mana yudanu dibalas an-nasu manusia fihi di dalamnya bi a'malihim dengan amal-amal mereka. Ya, jadi yaumiddin itu maknanya adalah pembalasan, bukan agama. Ya. Khairiha wa syarriha, balasan bagi amal yang baik maupun yang buruk. Lianna fi dzalikal yaum, karena pada hari itu yadhharu lil khalqi, Allah itu nampak di hadapan makhluknya tamamaz zuhur, ya, dengan sesempurnanya penampakan. Apa yang nampak? Kamalu mulkihi, kesempurnaan penguasaan Allah, wa adlihi, dan keadilan Allah, wa hikmatihi, dan hikmah Allah, wa qita'i amlakil khalaik, dan sekaligus memutus dominasi kekuasaan makhluk-makhluknya. Jadi ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika datang hari kiamat, perhatikan, ketika datang hari pembalasan, maka penguasa satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sempurna Allah menampakkan kemahakuasaannya. Beda dengan hari dunia. Allah memang menguasai hari dunia, menguasai alam dunia, tetapi di dunia ini masih ada yang mengklaim memiliki kekuasaan terhadap daerah ini. Masih ada penguasa negeri ini, masih ada raja kerajaan ini. Jadi seakan-akan di dunia itu belum nampak jelas kemahakuasaan Allah,
masih ada dominasi kekuasaan antara makhluknya. Nah, perhatikan, hatta innahu yastawi fi dzalikal yaum, sampai-sampai pada hari itu, hari pembalasan, akan sederajat, akan setingkatlah al-muluku war-ra'aya, para raja dan rakyat jelata. Di hari kiamat tidak diberikan keistimewaan raja dengan rakyat. Semua telanjang, semua tidak beralas kaki, semua tidak berkhitan, semua menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan model dan bentuk yang sama. Wal abid wal ahrar, baik itu budak maupun orang merdeka, sama perlakuan Allah, seragam. Kalau di dunia raja duduknya di mana? Singgasana. Rakyat duduknya di mana? Di atas tanah. Kalau di dunia tuan, pemilik budak yang memerintah, yang menyuruh ke sana kemari, budak nggak bisa apa-apa kecuali hanya bisa bekerja. Haknya cuma mendapat makan, tempat tinggal dan pakaian. Selebihnya dirinya dan tenaganya milik tuannya. Ini di mana? Dunia. Di raja. Di akhirat, di hari pembalasan, semua sama. Karena satu-satunya kekuasaan mutlak itu milik Allah. Saat itulah Allah yang menentukan kamu diam, kamu bicara, kamu datang, kamu pergi. Di dunia kita masih bisa nyuruh pembantu, raja masih bisa menindas rakyat, penguasa masih bisa yaitu menzalimi rakyat, bisa di dunia. Di akhirat tidak ada, semua setingkat, ya. Makanya di dalam ayat ini Allah sandarkan Maliki Yaumiddin, ya. Padahal secara hakikat Allah itu penguasa dunia maupun akhirat, kan begitu. Cuman lebih khusus disebutkan hari pembalasan karena sisi ini. Kulluhum muz'inuna li'azamati, semuanya tunduk ya terhadap kebesaran Allah. Khadi'una li'izzatih, mereka patuh terhadap yaitu kemuliaan Allah. Muntaziruna limujazatih, semuanya menunggu dibalas. Rajuna thawabahu, semuanya mengharap pahala. Khaifuna min iqabihi, semuanya takut terhadap iqab, siksa Allah. Falidzalik, karena itulah khassahu bidzikri, Allah mengkhususkan dengan menyebutkannya, yaitu Maliki Yaumiddin. Jelas ya? Jadi kenapa kok Yaumiddin bukan Maliki Yaumidunya wal akhirah? Ya karena ini di hari akhir, di hari pembalasan, semua sama, setingkat, sederajat, semua berharap hal yang sama. Kalau di dunia semua masih bisa saling mengunggulkan, masih bisa saling menzalimi, masih bisa saling mendominasi. Di akhirat, di hari pembalasan tidak bisa. Semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa illa, jika tidak, fahuwal maliku liyaumiddin wa li ghairihi minal ayyam, maka sebenarnya Allah itu ya penguasa keseluruhan hari, baik itu hari pembalasan maupun hari-hari yang lain. Hari di dunia, hari nanti ketika dimasukkan ke dalam surga dan neraka, penguasanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuman sekali lagi, karena hari pembalasan identik dengan kemahakuasaan Allah satu-satunya yang nampak, kerajaan manusia sudah hilang, jabatan sudah hilang, ya, singgasana enggak ada, ya, kursi kepemimpinan sudah lengser, yang ada hanya rakyat yang sama. Makanya Allah menyebutkan Maliki Yaumiddin. Makanya dalam surat yang lain Allah itu bertanya, limanil mulkul yaum, hari ini tuh miliknya siapa? Maka Allah sendiri yang menjawab, lillahil wahidil qahhar, hari ini miliknya Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Jangan macam-macam ya kalau di hari kiamat.
Kalian sekarang bisa saling menzalimi, bisa saling mendominasi, bisa saling menguasai. Nanti di hari kiamat kalian akan dikuasai. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita cukupkan sekian ya kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan, silahkan jika ada. Tidak ada yang disampaikan? Kita cukupkan? Ya, kita cukupkan Bu ya. Baik, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.